Halo Sagazen, welcome back to Saga Talk. Di episode kali ini kalian bakal ditemenin sama aku Akila dan aku Caca. Kru boleh tepuk tangan dulu ya. Ini berarti udah terhitung tahun kedua. Betul. Kita ngobrol sama Papi Smaga. Nah, buat Sagazen Smaga nih mungkin udah tahu ya apa itu Papi. Betul. Kan tahun kemarin kita juga bahas ini. Iya, tahun kemarin kita ngundang Papi Smaga 2023, sekarang kita ngundang Papi Smaga 2024. Yes. Nah, kalau yang kemarin kan kita udah tahu nih siapa. Nah, kalau kakak-kakak ini tuh Ya. siapa sih kira-kira? Tapi kan kita udah tahu Ya, kan. pasti. Siapa sih? Anak Smaga siapa sih yang nggak tahu mereka berdua? Yes. Tapi kan Sagazen nggak cuma anak Smaga. Siapa tahu ada yang di luar Smaga yang lagi Betul, nonton ada episode anak kali ini. SMA. Nah, nggak usah disebut. Banyak lah, Banyak. Langsung aja boleh kita kenalan. Nah, boleh langsung kenalan nih kakak-kakaknya. Oke, halo Sagazen. Jadi kenalin aku Naurel, biasa dipanggil Rere sebagai Putri Berprestasi 2024. Halo Sagazen, perkenalkan aku Berat Maja sebagai Papi Berprestasi tahun 2024. Wah, keren. Tepuk tangan. Nah, sebelum kita tanya-tanya banyak nih, boleh dong kalian bisa jelasin dulu tuh Papi Smaga itu aslinya apa, Iya, betul. agendanya apa, terus rangkaian acaranya itu gimana? Betul. Oke, jadi Papi Smaga itu kan kepanjangan dari Putra Putri Smaga. Jadi kayak pemilihan Putra Putri Smaga yang pertama tuh ada yang terfavorit, yang kedua adalah berprestasi. Kalau misalnya yang terfavorit itu based on kayak mereka ngevote gitu. Tapi kalau misalnya berprestasi itu pure penilaian dari juri gitu. Wah, ini berarti kakak ini berprestasi ya. Yes, mereka pasti punya public speaking yang bagus dan Amin. tentunya berprestasi juga Iya, nggak sih? harus Kak? pasti Yes. sih itu. Oke. Langsung aja nggak sih kita tanya-tanya? Let's Ini go. Aku tahu nih yang jauh-jauh kayak cepetan dong please, cepetan. Oh iya. Nah, pertama aku dulu ya yang nanya nih ya. Boleh. Apa kita Boleh. mau ini pingsut dulu? Kelamaan, Cak. Ya udah, oke. Maaf ya. Oke, aku mau tanya nih, motivasi kalian buat ikut Papi Smaga nih apa tuh? Mungkin kalau dari aku sendiri ya, motivasiku untuk ikut Papi Smaga itu pertama dari kakakku dulu. Dia tuh finalis Papi Smaga waktu tahun 2022, jadi 2 tahun sebelum aku. Nah, dari situ kan ya dia mungkin belum bisa mendapatkan gelar Papi kan. Jadi sejak saat itu aku tuh mencoba untuk mengeksplor bakatku, mengeksplor kemampuanku dalam berpublic speaking, kemudian memperbaiki attitudeku sebagai siswa SMA Negeri 3 Semarang supaya ya nanti aku bisa jadi Papi Smaga. Nah, kebetulan dan puji Tuhan juga aku juga bisa menjadi Papi Berprestasi tentunya di Papi Smaga 2024. Oke, jadi istilahnya kayak balas dendam karena kakaknya dulu gak bisa, Iya, kamu aku harus bisa gitu ya. Iya, Emang betul kayak gitu sekali. harusnya. Iya. Kalau buat Rere? Kalau aku sebenarnya yang paling utama aku pengen sharing sih, kayak pengen sharing ke teman-teman tentang pengen menginspirasi gitu. Biasanya kayak sok banget gitu ya. Intinya kayak aku pengen orang-orang tuh bisa terinspire, terus kayak ngambil nilai dari apa yang aku dan teman-teman aku lakuin sebagai Putri Smaga ini. Kayak ternyata kita sekolah tuh nggak cuma kayak sekedar kita pergi ke sekolah habis itu pulang, ternyata kita juga bisa ngelakuin banyak kegiatan-kegiatan lain, terus bisa juga berprestasi, bisa juga ikut organisasi aktif dan lain buat mengembangkan diri kita. Jadi kayak pengen menginspirasi teman-teman buat juga semangat dalam memperluas skills dan juga dalam memperbaiki public speaking, terus bersosialisasi sama orang lain dan juga aktif di sekolah gitu. Oke, jadi intinya kayak spread positive energy Iya, buat sekitar betul. gitu ya. Keren bahasa kamu, sayang. Oke. Boleh, positive energy. Pertanyaan selanjutnya ya. Gimana sih tanggapan teman-teman kakak waktu pertama kali kakak bilang kalau kalian mau ikut Papi Smaga? Gimana? Mungkin dari Rere dulu sih. Kalau aku nggak bilang sih. Jadi kan kebetulan kami satu kelas, terus ketua kelas kami tuh kayak teman aku. Jadi kayak aku bilang aja sama dia, kayaknya aku pengen ikut, dan ternyata dia menanggapinnya kayak yang oh yaudah emang kamu kayak gitu. Jadi kayak nggak ada yang kalau aku sih nggak yang cerita-cerita gitu. Kalau aku sebenarnya tuh awalnya ya, aku tuh takut ikut Papi karena ya aku takut gagal kayak kakakku dulu. Oke. Terus kemudian dibujuk lah sama ketua kelas, tadi kan saya kan sekelas juga sama Rere. Iya, kalian sekelas ya. Iya. Putra Putri Jadi- berprestasi dari Satu kelas. 19-8. Kelas berprestasi banget. Oh gitu. ya, Iya, kelas berprestasi. 19-8. Boleh di-spill ketua kelasnya siapa, kan dia berarti supportnya Oh tinggi. betul. Kalau dulu Anissa Sukma ya, Iya. kalau sekarang aku.
Dia jadi papis maga, Iya, terus ada dia langsung kebanggaan langsung Sekarang jadi ketua aku, kelas sekarang dia. Iya betul. Lanjut boleh. Oh iya. Kan aku awalnya takut gagal ya. Kemudian dibujuk sama Anissa. Terus akhirnya aku beranilah mencoba. Dari situ tuh aku mulai belajar untuk berpublic speaking, bagaimana cara mengatasi kegrogian untuk berbicara di depan publik. Nah, puji Tuhan ya aku mendapatkan kesempatan ini gitu loh. Jadi kayak ternyata aku punya bakat, punya potensi yang selama ini tuh belum pernah tak pakai, belum pernah aku manfaatkan gitu. Oke, berarti kalian ikut tuh emang bener kayak istilahnya dari diri kalian sendiri juga, bukan yang kayak dipaksa sama iya. temen gitu juga enggak ya? Iya. Betul, Oke, betul. Tapi bagus, jujur ya, bagus. Ya? kan kita kan nonton ya nih semua kru-kru ini kan nonton ya Papis Maga. Ini supporter mereka berdua ini loh. Iya. Jargonnya tuh loh, aku lupa lagi. Brerere. Nah itu Oh iya. rame banget ya, paling rame supporternya Karena berdua bener-bener ini. keren sih, karena mereka dari satu kelas dan mereka bisa majuin menjadi juara semua gitu Iya loh. itu keren banget sih, sumpah. Dan supportnya kemarin juga menang. Oh iya, Keren, Gila. 12 Gacar, gacar. 12 8 Gacar. ya. Memang keren. sangat berprestasi. Kalian keren. Nice. Oke. Terus buat privilege atau benefit manfaat yang kalian dapetin setelah ikut Papis Maga ini tuh apa sih guys kira-kira? Oke, jadi yang pertama itu kan pertama pengalaman. Jadi dari pengalaman kayak ikut ada tahap 1, tahap 2 itu kan mesti melatih, kayak waktu tahap 1 kan tes tulis sama wawancara, tetap melatih public speaking. Terus tes 2 yang kedua tuh juga melatih public speaking dan cara kita menyelesaikan masalah, menyelesaikan suatu emosi. Terus yang ketiga tuh banyak, apalagi ada karantinanya. Terus udah banyak teman juga, udah banyak relasi. Intinya kayak semua pelajaran-pelajaran yang didapat dari Papi itu pasti sangat bermanfaat buat kehidupan sehari-hari. Terus kalau misalnya ditanya privilege khusus, menurut aku pribadi kayak lebih dikenal sama orang ya, dikenal sama orang, terus dikenal sama guru-guru juga. Jadi kayak anggapannya kayak oh iya, jadi punya image yang baik kesannya. Iya. Jadi kayak memudahkan lah kalau misalnya mau berkomunikasi sama guru atau pihak sekolah kayak gitu sih. Iya, karena tujuan kamu pertama emang juga mau menginspirasi Iya, sekitar kan. betul. Jadi ketika sekitar udah kenal kamu juga lebih gampang buat nginspire Betul, mereka betul. gitu. Bre? Nah, kalau aku sebenarnya kurang lebih sama ya kayak Arere. Jadi untuk benefitnya mungkin dari aku juga, aku menjadi lebih disiplin karena kan tentunya sebagai Papis Maga itu kan representatif daripada siswa maga yang spektakuler banget. Makanya dari itu kan kita harus mematuhi segala peraturan yang ada di SMA 3. Gak mungkin dong kayak Papi tiba-tiba melakukan tindakan-tindakan yang Iya. melanggar peraturan kan. Harus Ibaratnya, taat aturan semua. iya betul. Jadi makanya itu dari menjadi Papi ini tuh aku menjadi lebih disiplin dan punya attitude yang lebih baik daripada sebelumnya Oke, gitu. karena juga pasti orang-orang ngelihat kamu juga harusnya ya seorang papi, Iya, masa betul. kamu nggak bener gitu istilahnya ya dalam Jadi tanda kutip inilah ya. pandangan lah. buat Jadi putra-putri harus Maga. Betul. lebih keren lagi, Betul. betul gitulah pokoknya. Oke. Gimana sih perasaan kalian berdua waktu pertama kali host atau MC waktu itu ngumumin kalau kalian jadi putra dan putri berprestasi? Perasaannya gimana? Kayak expect gak sih atau kayak deg-degannya tuh gimana gitu loh. Jujur ya, Iya. kalau aku kaget banget. Oh iya. Karena memang banyak yang beberapa tuh memang lebih baik daripada aku gitu loh. Oh, kamu Terutama ngerasa kayak gitu? ya karena aku tuh memang sebenarnya tuh punya rasa insecure juga. Oke. Nah, ternyata waktu diumumin aku jadi Papi berprestasi tuh aku senang banget dan aku kaget juga. Jadi kayak ini beneran nggak, salah baca apa enggak gitu loh. Aku takut banget. Ternyata wah beneran. Ya, beneran. Berarti aku telah membuktikan gitu. Aku bisa. Yes. Akhirnya gitu ya. Aku bisa. Kalau dari Dere? Kalau aku deg-degan pasti, kaget iya sih. Tapi kayak gue yang kaget banget. Kayak ya kaget, terus kayak yang oh my god, terus kayak yang Happy ketika gitu iya ya. harus ditepuk-tepuk tanganin orang tuh jadi yang kayak oh kayak gitu. Senang. Ya, tapi terekspektasi sih kalau mereka berdua pemenangnya. gitu kah? Aku udah tahu sebenarnya udah mereka tahu. Dari berdua. awal ini udah 8 besar keluar, udah tahu. Udah tahu juaranya lah siapa. Enggak, sebenarnya ngapain sih 8 besar ini udah kan pakai 8 besar segala. Iya. Terus nih, selama Papi ini kan kalau nggak salah itu ada kayak karantina atau pelatihannya gitu ya. Boleh diceritain dong pengalaman kalian dan cerita-cerita kalian dari karantina ini gitu. Nah, karantina itu ada 2 hari ya? 2 hari atau 3 hari? Tiga ya, hari. 3 hari lah. Jadi itu kita tuh belajar tentang public speaking. Yang pertama, di hari pertama tuh public speaking. Kita punya coach sendiri, kita dilatih bagaimana gaya bahasa. Nah, ternyata tuh
coach public speaking itu tidak cuma sekedar mengajarkan bagaimana teknik berpublic speaking, tapi ternyata beliau tuh juga bisa membaca kondisi mental kita gitu loh. Mirip-mirip Iya. psikolog gitu. Ya, jadi kayak psikolog gitu jatuhnya, malah ada sesi konseling gitu loh. Tapi Betul. emang psikolog atau bukan? Bukan, dia Bukan kayak ya? ada agensi, cuma memang dia kan backgroundnya mungkin mempelajari juga tentang Iya, psikologi. iya. Karena ternyata psikologi itu mempengaruhi cara orang untuk berpublic speaking. Paham. Mungkin dia pernah punya trauma, pernah iya. dulu pernah mungkin waktu ngomong di depan umum kayak ada kayak kesalahan atau gimana, terus dibully atau gimana, itu kan juga berpengaruh. Kemudian kondisi di keluarga itu juga mempengaruhi orang untuk berbicara, itu juga mempengaruhi banget. Jadi kondisi psikis kita tuh emang Iya. pengaruh buat Betul. public speaking gitu ya. Betul. Tuh. Terus habis ada sesi public speaking, tuh hari keduanya tuh kami diajarin catwalk. Nice. Ini menurutku ya, aku tuh padahal tuh orang yang luas dalam berjalan. Oke. Cuma waktu catwalk entah kenapa kaku banget. Oh gitu. Sampai aku disuruh ngulang-ngulang beberapa kali. Kayak kamu ulangi lagi, jalanmu masih kaku. Terus revisiannya banyak banget. Kemudian ada koreo kan sama pasangan, itu aku grogi banget. Kayak aduh ini anak orang, Iya dong anak aku takut banget. Takut, maksudnya takut dalam artian tuh nggak terbiasa gitu loh. Iya. Tapi kan kita harus profesional juga. Iya. Takut gak kebiasa atau takut ada yang marah, Bre? Ya mungkin dua-duanya ya. Mungkin dua-duanya. Langsung ke spill ya. Iya. Habis ini kita korek-korek lagi. Oke, siap. Kalau Dede? Tadi yang udah dijelasin Bre buat yang hari pertama itu kan public speaking, buat yang kedua catwalk itu cukup berkesan sih, terutama buat aku kayak aku paling nggak bisa nari, paling nggak bisa gerak badannya, terus kayak gak ngerasa luas gitu ya. iya, dan di situ kayak dari dulu tuh emang pengen banget belajar catwalk, kayak lihat modeling gitu, terus kayak gimana sih kita cara belajar yang cantik, yang anggun di depan panggung tuh kayak gimana, dan senang bisa dapet ilmu itu, terus bikin Korea sama pasangan juga, dan itu chemistry-nya tuh kayak yang wow, dan itu kayak satu kebahagiaan tersendiri gitu loh, kayak yang fun banget, kegiatannya aja latihannya catwalknya fun, pas bikin koreonya juga fun, dan ke-8 finalis ini ternyata deket banget. Jadi kita lagi istirahat kayak mesti kita ngobrol-ngobrol, cerita-cerita gitu, dan itu jadi kayak punya temen dan punya koneksi gitu, jadi kayak seneng banget. Terus yang hari terakhir grooming class. Itu juga lucu sih. Jadi kita kayak latihan dandan, kayak ada kelas dandan, kelas makeup gitu bareng-bareng, yang cewek sendiri, yang cowok sendiri. Kirain bareng. Kamu Iya, juga make kamu. upin. Aduh. Dan Tidak itu bisa makeup bener-bener sih. iya, dan itu bener-bener yang cewek itu bener-bener kayak makeup dari skincare, terus makeupnya sampai selesai. Jadi kita berangkat kucel, pulang cantik. Real. Ya udah seru banget lah ya selama karantina itu kan, bisa bonding satu sama Seru. lain juga antar finalis Sangat seru. gitu. Nah, kalau jadi papis mangga itu kan pasti sibuk banget ya. Sudah kelihatan sih. Ini wajah-wajah capek ini sudah kelihatan. Nah, Tahu gimana sih aja. cara bagi waktu antara papis maga dan belajar di sekolah? Iya, Apalagi mungkin kakak pas berdua ini kan zaman-zaman kemarin pelatihan terus itu kan kalian juga setiap hari pulang sekolah Iya, mungkin betul. buat pelatihan. Nah, Terus mereka kan pasti juga ada sering pada lomba-lomba tugas-tugas. kan? Iya, mereka ya namanya juga berprestasi, Iya, bro. betul. Pasti banyak lah lomba yang mereka ikutin. Jadi kayak ada tips nggak buat para Sagazen yang pengen tahu tips and trick tentang gimana kalian manage waktu kalian gitu. Nah, mungkin dari Rere dulu, Ratu Lomba. Woi, Is. ini beneran ya ini? Iya, Ratu beneran Lomba ini. Emang ada ya sebutan kayak gitu? Ada. Ya, Aku kan bawa dari- kan dari kita Brel. buat sendiri aja. Kalau aku dulu waktu aku kelas 10 itu aku sekolah banyak mainnya. Kayak yaudah main, terus waktu pulang baru belajar. Tapi itu berubah semenjak kelas 11. Jadi kalau misalnya di sekolah aku belajar. Jadi kalau misalnya di sekolah mapelnya apapun itu aku belajar. Kalau misalnya jam kos juga biasanya kayak baca-baca gitu. Jadi kayak pokoknya kalau sekolah dari jam 7 sampai pulang tuh aku belajar semaksimal yang aku bisa. Tapi juga tetap main sama teman-teman waktu istirahat gitu. Terus jadi waktu misalnya setelah pulang sekolah itu nggak terlalu merasa terganggu sih, kayak yang oh belum belajar ini, belum belajar itu, tetap ngerasa kayak oh tetap bisa ngikutin pelajaran karena emang di kelas tuh aku berusaha sangat-sangat pay attention gitu. Terus kalau misalnya kayak ada lomba paling dikerjain habis pulang papi gitu. Berarti kalau bisa manfaatin semaksimal mungkin waktu kita di sekolah buat Betul. belajar gitu ya, biar pulang kita ada spare waktu buat mikirin hal yang lainnya. Betul. Kalau Bre? Kalau aku sendiri tuh pembagian waktu ya sebenarnya tuh berawal dari niat kita sendiri gitu loh. Kita Iya. mau jalan apa enggak kegiatan yang kita lakukan. Nah,
Kalau aku tuh membagi waktunya, mungkin waktunya istirahat, aku istirahat. Kalau waktunya kerja atau misalnya belajar, ya udah kita maksimalin waktu itu. Jadi misalnya waktu papi nih, ya udah aku fokus papi, aku nggak mikir yang lain. Setelah papi baru aku mikir yang lain, entah ngerjain PR, belajar atau mempersiapkan lomba. Betul. Jadi fokus tuh penting banget buat pembagian waktu tuh penting banget. Oke, karena kadang tuh aku udah bagi-bagi waktu nih, tapi tetap aja Nabrak pas ya? udah enggak pas dibagi waktu tetap buat jalanin step selanjutnya udah malas. Iya, Jadi betul. ya istirahat doang isinya Iya, hidup betul. Pengalaman pribadi ya itu ya. Berarti kalau bisa, kalau tips dari Bre, kita dalam suatu apa ya istilahnya visi atau apapun itu kalau bisa fokus sama hal tersebut dan jangan pikirin hal-hal yang lainnya ya. Oke. Nah, apalagi yang mau ditanyain, Cak? Kamu mungkin Oke, pas tahap final nih kan kita nonton bareng-bareng lah ya anak apa dari SMA Negeri 3 Semarang. Pas nontonin kalian final itu ada penampilan bakat. Penampilan bakat yang waktu itu Bre sama Rere tampilin apa tuh? Sebenarnya secara general kita semua nyanyi ya. Iya, nyanyi. Ya walaupun suara nggak bagus-bagus banget. boleh Kak, boleh Aduh, sekali. Ini jangan. durasi habis ini isinya dia nyanyi Aduh, ya. habis nanti. Habis dong. Terpukau nanti ya. Aduh. Ya. Kan takut ada yang marah kan katanya. Ya, itu dia. Itu. Ya, jadi kalau aku Nyanyi. itu nyanyi sambil main gitar karena kan memang aku punya hobi itu main gitar walaupun tidak kutekuni banget, nggak sampai yang belajar teori musik. Tapi kan selama ada spare time, kalau misalkan aku habis belajar suntuk banget, aku stres, ya udah aku nyanyi sambil gitar. Jadi kan dari situ aku mikir, aduh bakatnya apa ya? Ya udah aku ngambil dari situ aja. Kalau Rere tampilin Kalau apa? aku sama Nyanyi nyanyi, juga ya? nyanyi, sama main keyboard. Dan fun fact, aku nggak bisa main keyboard sebelumnya. Oh. Jadi kan kalau misalnya pelajaran seni budaya itu kan ada materinya ya, Haha. itu paham. Tapi pas dimainin kayak gimana caranya? Jadi paham teorinya, prakteknya kesulitan. Iya. gitu. Jadi karena papi jadi belajar keyboard. Oh, berarti kamu justru karena ada penampilan bakat di Papi Smaga, kamu baru Iya. mulai belajar bakatnya itu. Iya, dan itu cukup nekat sih. Bahkan mereka tanyakan kita bisa apa. Aku bilang aja bisa keyboard, padahal nggak bisa. Wow, itu keren sih. Iya, keren-keren. Habis itu belajar gitu. Terus sekarang suka berarti sama keyboard? Suka. Langsung lanjut bagus belajar. dan Kalau ditekuni banget enggak, tapi paling dijalani sebagai hobi. oh iya, berarti kayak ada malah jadi ikut Papi Smaga ada skill baru yang kamu punya Betul, gitu ya. betul. Mm-mm. Ikut Papi Smaga ya guys. Buat yang merasa tidak punya bakat ya, ikut Papi ntar menemukan. Last question nih. Bu, ada nggak sih tips and trick buat para adik-adik Ganesha 26 atau 27 yang mau ikut Papi Smaga? Dan Terus 28 bentar lagi. Oh iya, 28. Enggak masih lama sih, Masih tapi ya lama siapa tahu. Yang mereka pengen ikut Papi Smaga tapi misalnya mereka nggak pede atau mereka merasa insecure, dan gimana sih cara mulai kalian apa ya istilahnya how to start kalian bisa pede buat ikut Papi Smaga, dan ada istilahnya tips-tips khusus nggak selama menjalani masa-masa seleksi gitu. Ini dari dulu. Apa ya? Jangan pikiran apa kata orang itu sih. Karena kan pasti kita tuh kadang tuh kita tuh takut nggak karena kita diri kita sendiri, tapi mesti karena omongan orang lain kayak emang bisa apa kok mau join Papi Smaga gitu-gitu. Jadi kayak yang jangan peduliin apa kata orang. Nggak usah peduli aja, jadi kayak yaudah ikut-ikut aja, mau orang ngomong apa, mau orang ngomong ini, mau ujung-ujungnya kamu dapat atau enggak, ambil positive things-nya aja, karena pasti positive things-nya tuh pasti banyak banget dari segi pengalaman dan juga kayak relasi teman dan pengalaman dan juga pendidikan dan ilmu yang didapat. Jadi itu semua worth it. Aku senang banget ikut Papi Smaga. Jadi aku sama sekali nggak menyesal, karena kalau aku tipe orang yang overthinking dan suka ngomongin suka mikirin pendapat orang lain, dan ketika kayak aku kayak udah aku nggak mau mikirin pendapat orang lain, aku merasa cukup percaya diri, aku merasa aku pantas, jadi kayak akhirnya maju dan ternyata bisa membuktikan diri gitu. Oke, keren banget. Kalau dari Bre, adakah tips khusus? Mungkin aku cuma 3 kata ya. Oke, wih. Tabrak segala ketakutanmu. Tabrak segala Oke. ketakutanmu. Tabrak tuh, gimana Tabrak tuh? tuh. Nabrak ketakutan tuh gimana Nah, maksudnya? nabrak ketakutan tuh dalam artian tuh kalau kamu takut ya udah terabas aja. Kamu harus berani gitu loh untuk apalagi kalau misalkan itu kamu pengen banget jadi Papi Smaga tapi kamu takut. Ya udah tabrak aja. Kamu jalanin aja gitu loh. Jalanin dulu. Semua tuh harus dijalani dulu baru nanti kamu menemukan passionmu. Nah, tapi kan passion tuh kan sebenarnya bisa dicari kan. Bisa
along the way itu bisa ditemukan. Nah, makanya itu harus tabrak ketakutanmu. Berarti Harus jangan tabrak. takut Iya. buat mulai lah ya Isya. Kita Iya. harus pokoknya start dulu aja. Nanti mau gimana harus Pikir kita nanti. hadepin Pikir gitu. nanti, Hadepin betul. dulu aja. Nah, kayaknya nih ya kita udah Ya lumayan lama ngobrol-ngobrol Lama bareng ya. sama Papi Semaga Berprestasi 2024 nih teman-teman. Oke, Caca mau nutupnya gimana nih? Kita pertama minta Papi Semaga buat apa dulu tuh? kita biasanya yang diundang ini pasti kita tanya ada 1-2 kata nggak untuk kami kru, untuk Sagazen, Ya. untuk Semaga, untuk Istilahnya kepala sekolah Semaga. 1-2 kata buat podcast takuler boleh dong Rey sama Rey. Kenapa jadi nyebut Rey ya? Rey. Bre sama Rere gitu. Kalau aku satu kata aja boleh Oke, nggak? boleh. Canggih sih. Canggih. Maksudnya kayak waktu lihat ruangannya harus masuk tuh, wah canggih, Rere canggih. juga kemarin datang loh di sini di episode Iya, pertama, canggih. kan? Dan yang canggih gak cuman apa ya, tapi yang canggih orang-orangnya, terus konten-kontennya, terus Bangga itu di belakang medianya, kamera, alat-alatnya bangga itu juga kelihatan sangat-sangat proper dan profesional. Thank you. Terima kasih. Terima kasih cepet nyebut. Terima kasih. Love you Rere. Iya. Tambahan ya. Dari Bre. Nah, kalau aku I love podcast aku. I love podcast Balas, balas. Love you too gitu. Oh iya, Oh iya, jangan. nggak boleh ya? Jangan. Oke, No, sorry, no, sorry, no, sorry. no. Oke, lo podcast takuler. So sebelum closing akhir banget kita mau minta Bre sama Rere buat jargon podcast takuler. Betul, kasih tahu. Oke, aku kasih paham nih. Paham. Oke, paham. Jargon dari podcast takuler tuh gini. Semaga podcast takuler beyond spektakuler. Gimana? Oke, Bisa? sama. Langsung aja Iya, kita iya. ke kamera hadap sana. 1, 2, 3. Semaga podcast takuler beyond spektakuler. Terima kasih untuk Bre dan Rere yang sudah menyempatkan Iya, hadir. Sama-sama. di tengah-tengah waktu yang lagi sibuk mungkin, tapi Enggak. Lagi free kok. Oke, lagi free. siap. Tapi sempat buat hadir ke sini sharing-sharing pengalaman, sharing-sharing cerita yang pastinya menginspirasi para Sagazen yang ada di rumah yang lagi nonton video Iya, ini. betul. Thank you so much Thank buat you Bre semua. sama Rere. Thank you semua all crew. Thank See you you. on the next episode, guys. Bye Bye-bye.